kopinya dulu lur. Kali ini kita bahas kabar terbaru dari dunia pertahanan udara, di mana Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia Marsikal TNI M. Tony Harjono menghadiri ajang besar bertajuk Seoul ADEX 2025, pameran dirgantara dan pertahanan terbesar di Korea Selatan. Acara ini digelar di Kintex, Korea Selatan, dan menjadi wadah penting bagi berbagai negara serta industri pertahanan dunia untuk menampilkan inovasi serta teknologi terbaru di bidang militer dan kedirgantaraan. Mulai dari pesawat tempur generasi baru dan sistem radar canggih hingga drone dan rudal berteknologi tinggi, semuanya dipamerkan di ajang bergengsi ini. Dalam kesempatan tersebut, Kasau meninjau sejumlah stand perusahaan pertahanan terkemuka dunia seperti Airbus, Korea Aerospace Industries, SKY, dan Embraer. Beliau melihat langsung berbagai kemajuan teknologi pertahanan udara, termasuk sistem avionik terbaru, mesin performa tinggi, dan konsep pesawat masa depan yang sedang dikembangkan oleh negara-negara maju. Kehadiran Kasau dalam pameran ini bukan sekedar kunjungan biasa lur. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan berbagai negara lain, khususnya di bidang teknologi udara dan kedirgantaraan. Dalam forum seperti inilah para pemimpin angkatan udara dunia saling bertemu, berdiskusi, dan membuka peluang kerjasama baru, baik dalam bentuk pelatihan, pertukaran teknologi, maupun pengadaan alutsista. Seoul ADEX 2025 juga hadir oleh para kepala staf angkatan udara dari berbagai negara. Momen ini menjadi kesempatan penting untuk mempererat hubungan antara angkatan udara, memperluas jaringan kerjasama, dan membangun sinergi pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Bisa dibilang, ajang seperti ini bukan hanya memamer kekuatan, tapi juga wadah diplomasi militer tingkat tinggi. Salah satu yang paling menarik perhatian publik di ajang Seoul ADEX tahun ini adalah penampilan pesawat tempur KF Boramae. Pesawat ini merupakan hasil kolaborasi antara Korea Selatan dan Indonesia yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries (SKY) bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). KF-21 menjadi simbol nyata kerjasama strategis kedua negara di bidang industri pertahanan udara. Pesawat tempur KF-21 Boramae digadang-gadang sebagai pesawat generasi 4.5 dengan kemampuan yang mendekati jet tempur generasi ke-5. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimal mencapai Mach 1,8, dilengkapi radar AESA buatan dalam negeri, sistem fly-by-wire modern, serta kemampuan membawa berbagai jenis rudal udara ke udara dan udara ke darat. Penampilan di Seoul ADEX 2025 menjadi bukti bahwa proyek ini terus berjalan maju dan semakin matang. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam bentuk proyek KF-21 bukan sekedar simbol kerjasama, tapi juga langkah nyata menuju kemandirian alutsista. Apalagi sejumlah insinyur dari PTDI telah dikirim ke Korea Selatan untuk terlibat langsung dalam proses final assembly line atau perakitan terakhir. Artinya, transfer teknologi benar-benar berjalan dan Indonesia mendapatkan pengalaman serta pengetahuan langsung dari salah satu industri pertahanan paling maju di Asia. Selain KF-21, pameran ini juga menampilkan beragam inovasi menarik lainnya dari perusahaan besar dunia seperti Airbus dengan A400M Atlasnya, Embraer dengan jet latih dan patroli maritim terbarunya, serta berbagai sistem pertahanan udara mutakhir dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Semua ini menunjukkan bagaimana dunia pertahanan terus berkembang cepat. Negara-negara berlomba-lomba menciptakan teknologi yang lebih efisien, kuat, dan adaptif terhadap ancaman masa depan. Bagi TNI AU sendiri, partisipasi dalam ajang seperti Seoul ADEX 2025 menjadi langkah strategis. Selain memperkuat hubungan dengan mitra internasional, kehadiran ini juga membuka jalan bagi peluang pengadaan dan kerjasama baru. Mulai dari sistem radar, pesawat angkut, jet latih, hingga sistem intelijen udara, semua bisa dijajaki untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara nasional.
Kita tahu arah kebijakan pertahanan Indonesia saat ini jelas. Kementerian Industri Pertahanan, Presiden Prabowo Subianto dalam Kementerian Pertahanan terus mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli alutsista, tapi juga menjadi produsen dan pengembang teknologi pertahanan sendiri. Dan kehadiran TNI AU di ADEX 2025 ini sejalan dengan visi besar tersebut. Turut mendampingi Kasau dalam kegiatan ini adalah staf ahli Menteri Pertahanan bidang ekonomi, asisten intelijen Kasau, serta sejumlah pejabat tinggi TNI AU lainnya. Kehadiran mereka memperlihatkan betapa seriusnya Indonesia dalam memperkuat diplomasi pertahanan udara dan memanfaatkan setiap peluang kerjasama strategis di tingkat internasional. Jadi lur, Solo ADEX 2005 bukan cuma soal pameran senjata atau pesawat tempur, tapi juga tentang arah baru kolaborasi pertahanan global. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Indonesia semakin aktif, semakin disegani, dan semakin siap membangun kekuatan udara untuk menjaga kedaulatan langit Nusantara. Karena seperti semboyan TNI Angkatan Udara, jauh di langit dekat di hati, sebuah kalimat yang menggambarkan semangat pengabdian tanpa batas untuk bangsa dan negara. Seruput kopinya lagi lur, dan tetap pantau channel ini buat kabar analis militer terbaru hanya di Mata Militer Ngapak, tepatnya ngobrol santai soal alutsista dengan gaya ngapak yang asik tapi tetap berbobot.